Laras, sini. Ayo sana. Laras, saya rasa baju ini sangat pantas untuk kamu. Cocok sekali sama warna kulit kamu. Gimana Laras? Kamu suka? Iya, makasih Bu. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu pakai baju ini. Ayo. Iya. Bu Rani lagi sibuk milihin baju buat Mbak Laras yang bermerek dan mahal, Mbak. What? Tante Rani? Sama si Kuman? Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mami. Cuma juga telepon Mami. Orang Mami lagi ada di Paris, lagi pameran. Tapi emang bener itu Tante Rani sama si Kuman? Itu bukan Kuman, itu Mbak Laras. Emang sejak kapan mereka deket? Setahu gue mereka nggak deket kok. Saya nggak tahu sejak kapan. Tapi mendingan Mbak balik lagi ajak sini. Tanya langsung sama Bu Rani. Hah? Itu beneran Laras yang dispesialin? Apaan sih lo bikin gue kaget aja deh? Enggak, maksudnya Lola kaget aja gitu. Laras bisa dispesialin sedangkan Mbak Bianca yang lebih cantik malah... Bisa diem nggak? Tapi bener itu Laras. Kamu ada urusan apa nanya-nanya? Hah? Bos B mana? Sia-sia gue selama ini. Percuma gue deket sama Tante Rani. Ujung-ujungnya si Laras yang malah deket sama Tante Rani bukannya gue. Bener-bener deh tuh anak. Percuma selama ini. Maunya tuh apa sih? Semuanya sia-sia. Sabar ya Queen Bee. Emang sedih sih kalah sama Laras yang cuma segitu doang. Harusnya nih ya. Yang disukain sama Vino itu gue. Yang deket sama Tante Rani kayak tadi, itu gue. Dan harusnya yang jadi calon mantunya Tante Rani, itu juga gue, bukannya Laras. Laras tuh gak ada apa-apanya sama gue. Pedih sih emang kalau kenyataannya nggak sesuai sama harapan kita. Ada tuh tetangga Lola kemarin-kemarin ya. Dia juga kayak gini nih. Terus besoknya dia lompat di jembatan atas danau. Untungnya nggak apa-apa sih. Queen Bee jangan kayak gitu ya. Bisa diem gak mulut lo? Ih, Lola kan cuma mau nemenin Queen Bee. Kalau keadaan kayak gini setahu Lola tuh enaknya curhat. Tapi Lola lihat Queen Bee kayak nggak punya temen gitu sih. Makanya Lola di sini. Diem, mulut lo diem. Ih, Aduh, kasar banget sih. Ya udah, kalau gitu Lola pergi aja. pergi aja sana. Kayaknya kalau Lola ke Bu Rani pasti dikasih baju selusin kali ya. Soalnya Lola bawa informasi maha penting. Aduh, jadi nggak sabar deh. Yaudah kalau gitu Lola pergi. Lola pergi nih ya. Yaudah, Lola pergi nih. Lola jalan nih. Lola pergi nih. Ya udah Lola pergi. Sini. Tadi ngusir, ngebentak lagi. Sekarang suruh balik. Gimana sih? Udah deh. Gue sesuai acting ngambek. Ntar gue cubit mulut lo. Udah sekarang cepetan ngomong. Lo maunya tuh apa dari gue? Nggak sulit sih. Cuma kerjaan aja. Kerjaan? Lo gila. Gue aja masih kuliah minta kerjaan. Ya ampun Queen Bee, kerjaan kan banyak nih. Queen Bee kan modal iklan, pasti butuh asisten dong ya, yang ngebawain baju, makanan atau apalah, ya kan? Ya udah kalau gitu gajinya 2 kali lipat dari Depi ya. Kan Lola harus standby 24 jam, nemenin Queen Bee, ngebawain segala macem, lebih capek, ya kan? Udah gila lo. Mau morotin gue? Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Iya. Beneran nih mau?
Mama bisa berubah baik banget ya ke Laras? Ya, gue senang sih kalau Laras sudah gak dijahatin lagi. Tapi, apa yang bikin Bu Rani bisa sebaik ini ya? Pasti ada alasannya. Iya sih, pasti ada alasannya. Iya, tapi apa? Udahlah, nggak usah suuzon dulu. Mama kan emang aslinya keibuan. Dia juga baik hati kok. Mungkin emang udah waktunya aja Mama berubah. Mungkin manusia memang bisa berubah. Nggak ada yang impossible. Diam-diaman gini. Pasti mikirin Laras dan nanti Rani. Kalau gue buka pembicaraan, gue dibentak Vino nggak ya? Tapi kapan mulai makannya kalau begini? Gue kan lapar. Nggak salah tuh. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Ouch! Vin, what's wrong? Sakit tahu. Kata gue nggak mimpi. Ya emang enggak. Masih yang begini. Panas kok. Apaan sih, On? Gue kira lo sakit bisa akur kayak gini. Lo kenapa berdua? Akur. Akur. Apaan sih lo? Lo yang apaan? Ngapain sih deket gue? Lo yang deket-deket gue. Udah deh. Apaan sih lo yang juga? Gue tuh gak akur sama dia. Ya kali gue akur sama dia. Iya, apain gue akur sama lo? Iyalah, ngapain gue akur sama lo? Gak segrogi gitu juga kali. Malah bagus kalau kalian akrab kayak gini. Kita bisa nongkrong berempat sekarang. Ogah. Nongkrong berempat. Sama dia. Ya enggak lah. Sama ini anak bocah. Lo bilang gue bocah sekali lagi, yuk. Bilang. Bocah. Ngomong sekali lagi. Apa? Gue gantung lah di pohon. Gantung. Vin, kasih tahu dong. Triknya gimana kalian bisa deket kayak gini sekarang? Apaan sih, On? Udah deh. Lo gak usah nyebelin kayak gitu. Lagian gue tuh gak bareng sama dia. Oh serius? Itu minuman satu di tengah-tengah dan sedotannya dua tuh. Udahlah, gak usah rese lo. Nyebelin banget. Gue mau ke depan temen Laras. Ngomongin sampai barengan gitu. Gak usah ngikutin gue deh. Udah deh, diem. Shh. Awas. Sean, mereka berdua kenapa? Habis makan apa? Kok bisa kompak gitu? Nggak ada deh. Gue juga bingung. Mana tangan gue masih sakit. Dasar Vino. Lihat. Aduh. Enak tuh. Lama sekali. Tumben Laras datangnya terlambat. Bos, Laras sudah menunggu di depan. Suruh dia masuk. Suruh dia masuk. Laras,
Selamat sore Pak Marco. Maaf ya saya agak terlambat. Tidak apa-apa. Rani Adijaya, kenapa kamu bisa datang ke sini? Saya... Memangnya kenapa? Saya kesini hanya mengantarkan Laras. Gak mungkin kan saya biarkan Laras sendirian untuk bertemu dengan kamu, Marco. Dengar Rani Adijaya, saya harap kamu bisa tunggu di luar. Karena saya dan Laras ada pembicaraan bisnis yang sangat penting dan rahasia. Saya harap kamu mengerti. Oke. Sebagai pesaing bisnis kamu, saya tidak akan mendengarkan pembicaraan kalian. And I will leave. Bu Rani, maaf, apa nggak sebaiknya Ibu mendingan pulang aja daripada nungguin saya? Laras, kamu tenang aja. Saya nggak repot kok. Jadi kamu fokus aja sama meetingnya. Just take your time, oke? Laras kok belum balik-balik ya? Tahu nih. Mana ya Laras? Ngapain gue nyaut omongan lo? Lo sendiri yang nyaut, lo sendiri yang marah. Aneh lo. Lo yang gak jelas. Lo yang gak jelas. Lo. Apa lo? Bocah. Ya. Bocah. Lo yang bocah. Nggak nyadar diri lagi. Nantangin ini anak. Udah, diem. Iyalah. Capek gue dengerin omongan lo. Lo ngapain? Ya mau duduk lah. Lo ngapain sih ngikutin gue? Sorry ya, lo yang ikutin gue. Lo yang ngikutin gue. Lo. Udah deh. Gue mau duduk. Jelas. Lo mau ngapain? Mau nelfon Laras. Lo ngapain? Ya mau nelfon Laras lah. Kan gue bilang apa? Lo tuh emang ngikutin gue. Bukannya lo yang ikutin gue. Ya lo lah. Lo lah. Gue duluan yang mau nelfon. Susah ngomong sama bocah. Apa lo bilang? Susah ngomong sama bocah. Nggak nyadar diri lo juga bocah. Iya. Lo masih berani ngatain gue bocah? Emangnya bocah? Mau ribut sama gue? Asal lo tau ya. Kalau bukan karena Laras, udah gue gantung lo di pohon. Coba aja kalau bisa. Kenapa? Bingung? Ya iyalah bingung. Laras kan nggak megang handphone. Pasti lo nggak tahu kan mau kontak Laras kemana. Bocah, lo lihat gue nih ya. Lo lihat, lo belajar. Kok nggak diangkat sih sama boneka hantu? Gimana? Bisa gak? Udah deh, muka lo biasa aja, nggak usah sok-sok ngatain gitu. Asal lo tau ya, gue itu punya banyak cara alternatif buat hubungin Laras. Satu nggak bisa, ada lagi. Kok Bimo juga nggak ngangkat sih? Udah, bilang aja nggak bisa. Tunggu bentar. Kalau mereka berdua nggak bisa dihubungin, berarti Laras
Halo Annabella, bagaimana keadaan di sana? Bimo, ini benar-benar aneh. Ini benar-benar di luar nalar saya. Maksud kamu apa Annabella? Bu Rani, Bim, masa dia nungguin Laras meeting sama Pak Marco? Aneh kan? Hah? Serius? Kok bisa gitu sih? Justru saya nggak tahu, saya mau nanya sama kamu. Kalau soal itu saya nggak paham Annabella. Tapi saya lihat akhir-akhir ini, sikap Bu Rani dengan Mbak Laras itu memang aneh. Tapi keanehannya ke arah positif. Oh, saya tahu Bimo. Kamu pasti udah pelet Ibu Rani. Iya kan? Sekarang kamu pura-pura nggak ngerti apa yang terjadi, sok polos. Padahal kamu udah kirim jampi-jampi ke Bu Rani. Ngaku kamu. Apa? Hah? Kamu bilang saya pakai pelet? Iya pelet. Kamu udah jampi-jampi Bu Rani sampai dia berubah seperti itu. Ya kan? Nurut kayak begitu. Aduh Annabella. Tahun 2018, kamu percaya masih sama pelet? Lucu kamu. Bimo, 2010 saya juga masih percaya. Iyalah, karena kamu juga pernah jampi-jampi saya. Ngaku. Apa? Saya pernah jampi-jampi kamu? Untuk apa? Pakai dong otak kamu. Jangan-jangan otak kamu tuh udah gesrek kali. Otak saya nggak terganggu. Kamu inget nggak? Kejadian tatapan pelangi waktu itu. Ingat kan? Nah, tatapan itu bikin saya kepikiran. Padahal saya nggak pernah kepikiran sampai segitunya. Oh, jadi kamu kepikiran ya soal tatapan saya waktu itu. Saya jamin itu bukan jampi-jampi kok. Aduh. Kenapa pakai keceplosan? Aduh, Annabella, kamu hobi banget keceplosan. Halo Annabella? Halo? Udah. Nggak usah dipikirin, nggak usah dimasukin hati omongan saya tadi. Lebih baik kita pikirin kenapa Bu Rani bisa berubah seperti itu, oke? Aduh, ini keceplosan mulu. Dasar orang aneh. Perubahan sikap Bu Rani ini maksudnya apa ya? Apa yang sedang direncanakan sama dia? Tuan Vino mau video callan sama Annabella. Wow, ini namanya unbelievable. Halo Tuan Vino, kenapa nih sore-sore kok video callan sama Annabella? Kangen ya sama Annabella? Udah deh boneka hantu, gak usah sok cakep. Sekarang cepetan kasih tahu Laras di mana. Bukannya sok cakep Tuan, tapi memang cakep beneran. Oh ya, soal Laras maaf, Annabella nggak bisa kasih tahu karena ini perintah dari Ibu Rani. Perintah. Udah deh lo gak usah nyebelin. Sekarang cepetan boneka hantu, kasih tau ke gue Laras di mana. Aduh Tuan, maaf banget ya, saya nggak bisa kasih tahu, sumpah deh. Jangan bilang Laras lagi kena masalah. Iya. Bukan begitu Tuan, tapi apa udah deh cepetan boneka hantu lo kasih tau ke gue Laras di mana. Udah lo tuh ngapain sih, gak usah kepo deh. Sana duduk. Bisa gak sih pelan-pelan? Gak bisa. Buruan boneka hantu kasih tau Laras di mana. ya udah, Tuan lihat aja ya apa yang Annabella kasih lihat. Ya, cuma itu yang bisa Annabella kasih tahu. Laras sama Marco. Terus Mama gimana? Bu Rani sama saya nungguin Laras meeting sama Marco. Tuh, bentar. Jadi Mama nungguin Laras sama Marco lagi meeting? Bisa sih? Kalau itu saya nggak tahu Tuan, itu memang misteri. Terus mereka di mana sekarang? Aduh Tuan Vino, kalau soal itu saya nggak bisa kasih tahu. Tapi, kok mati? Aduh, ini kenapa pakai lowbat segala sih? Udah tahu Annabella jarang-jarang video callan sama Tuan Vino. Nih baterai pet nggak pengertian banget. Minta dibanting, nyebelin. Boneka hantu. Malah dimatiin sih teleponnya.
Oh, malah Nadia angkat sekarang. Awas ya boneka hantu, sampai gue ketemu lo lihat aja lo. Apa lo senyum-senyum? Muka lo nggak enak tau nggak? Sorry Evin, gue udah tahu di mana Laras. Jadi, bye-bye. Woi, maksud lo Laras gimana, woi? Woi! Bener ini ya? Tunggu. Kalau Mama nungguin Laras meeting sama Marco, berarti Mama udah baik sama Laras. Dan itu artinya, Mama udah ngerestuin hubungan gue sama Laras. Oh, yes! Akhirnya yang gue mimpiin jadi kenyataan juga. Mama udah ngerestuin hubungan gue sama Laras. Apa lo semua ketawa-ketawa? Mau gue lempar pakai tas? Gimana ya cara bikin Dara sadar kalau dia sebenarnya masih cinta sama gue? Cuma gengsi aja ngomong duluan. Gue harus cari cara biar dia minta balik duluan. Pas banget nih ada Leon. Gue harus ngerayain kebahagiaan hari ini. Kebakaran! Ada kebakaran! Lo lihat gue tuh tahu muka lo jelek banget barusan. Tumpah semua kan. Ya elah udah deh, gak usah lebay. Biasa aja. Oh, jadi lo balas dendam nih, Yan? Hah? Yan, asal lo tau ya, Yan. Gue nih lagi happy banget, Yan. Gue lagi seneng banget. Ya lu happy, gue kagak. Oh ya, lo tanya dong kenapa gue happy. Tanya, kenapa gue happy? Cepetan tanya. Ya lu kenapa happy? Karena Mama lagi nungguin Laras sama Marco meeting. Lo tau gak itu artinya apa? Itu artinya Mama udah ngerestuin hubungan gue sama Laras. Gue seneng banget, Yon. Gue seneng banget. Yes, akhirnya gue direstuin juga hubungan sama Laras, Yon. Setelah sekian lama, gue mimpi-mimpi. Ya gue tau lu seneng, bro. Tapi jangan buat gue mati juga kali. Yalah, sorry, Yon. Gue seneng banget. Gue lupa. Tapi intinya gue seneng banget, Yon. Nih, mau makan kentang lo. Wah, kayaknya lagi pada happy nih. Nih Mbak Lastri bawain minuman yang pas kalau lagi happy nih. Nih ada Oki Jelly Drink. Ayo silahkan diminum. Wah, apaan nih? Nih Mbak Lastri kasih gratis deh karena kalian-kalian pada lagi happy kan. Bilang makasih dong. Makasih. Kalau kalian masih mau, Mbak Lastri masih ada Oki Jelly Drink yang rasa blackcurrant sama jambu, enak dan seger. Oke, ntar aku ambil. Yaudah diminum dong, Mas Pino, Mas Leon, ya. Nikmat. Ya, juga bro. Enak ya? Ya, enak. Lo tuh gimana sih, Yon? Lo tuh loyal dikit dong sama temen. Temen lagi happy, lo tuh happy juga dong harusnya. Iya. Yippee. Udah, yuk. Udah, gitu doang. Mau gimana lagi sih? Lo happy-nya gitu doang. Ya mau gimana lagi? Nih, lo tuh happy kayak gue dong. Coba ikutin. No, ayo lah ikutin masih. Lo ikutin. Gak, men. Bro, ini kantin gak lucu. Lemesin, badan lo lemesin. Nah. Gak. Fit, udah. Bukan kayak lain apa kayak gini, kayak kerenan dikit ya. Apaan sih kayak gitu keren, jelek banget. Gitu lagi. Kayak gurita enggak lah. Paling lu keren kayak tuh robot. Nggak keren sama sekali, tau nggak? Apaan sih gak keren lah. Apapun yang gue lakuin itu keren. Udah men, udah ya. Gue males gaya lu kayak gitu, udah. Lo nyari masalah sama gue, ya? Kenapa? Nah, itu makanan mubazir. Itu bekas dari lantai. Itu bekas. Leon tuh gimana sih? Tadi gue ditinggalin gitu aja di pinggir jalan. Tapi abis itu deket-deket sok perhatian sama kepala gue. Leon sebenarnya masih cinta atau enggak sih sama gue?
Dara. Dara. Dara kayaknya lagi banyak pikiran. Jangan diganggu deh kalau gitu. Dara kenapa ya? Aduh, sorry. Aku bantuin ya. Aku minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Aku nggak sengaja. Nggak apa-apa, tadi bukunya juga jatuh gara-gara gue kok. Gue nggak sadar tadi lo jalan. Ya udah, permisi ya. Ya, si Reza kok malah pergi sih? Dar, nih gue balikin buku ini sama lo. Ya. Lo kenal ya sama dia? Iya, Klau, gue kenal. Tapi gue saranin ya sama lo, mending lo jangan deketin dia deh. Yah, dia mulai posesif. Tenang, gue gak bakal ngambil gebetan temen gue sendiri. Tenang. Ih, bukannya gitu, Klau. Dia itu punya Sonya. Hah? Cowok sebe itu? Yang kalau nyenggol dikit langsung minta maaf? Itu gebetannya Sonya? Enggak mungkin. Sonya kan sukanya sama yang high class. Ya, emang aneh sih. Tapi kenyataannya emang kayak gitu. Enggak, gue gak percaya. Lu bohong, Dar. Ya udah, kalau nggak percaya, ya udah masuk yuk. Gak apa-apa gue tinggalin Dara. Ntar kalau ada masalah berat gimana? Harusnya kan gue bantuin. Sonya. Aduh, sakit. Bisa jelatan ya lo sekarang ngeliat cewek. Udah belajar jadi leon. Hah? Sekarang lo playboy? Bukannya kayak gitu. Ya terus apa? Ngapain lo ngomong sendirian sambil sebut-sebut nama Dara? Aduh, Dar. Sonya maksudnya. Bukan. Lo udah lupa gue Sonya. Lo nyamain gue sama Dara. Iya, oh gue tahu. Sekarang yang di otak lo cuma Dara kan soalnya. Aduh, Sonya, Dara, ampun. Dara, terus. Ampun, aku nggak sengaja, Sonya. Aduh, Sonya. Aduh, cukup, Sonya. Sonya, aku minta maaf. Aku tadi salah sebut. Udah ya, kamu jangan marah. Sini, aku bawain bukunya. Ayo, sekarang kita pulang. Loh, kamu diem aja? Kamu kenapa? Lo mau pergi gitu aja setelah lo manggil gue Dara? Sonya, tadi kan aku udah bilang, aku salah sebut. Tadi tuh aku nggak sengaja lihat Dara lagi ngelamun. Kayaknya dia lagi ada masalah. Gak ada salahnya kan? Ngebantu teman yang lagi ada masalah. Ih, lo tuh bener-bener ya? Malah dijelasin lagi. Lo tuh polos apa bodoh sih? Panas nih gue. Aduh, hot. Kamu kepanasan? Perasaan di sini adem-adem aja. Banyak anginnya. Reza, lo tuh ya? Emang susah dia ngomong sama orang gak peka kayak lo. Ya udah kita pulang yuk. Mobilnya di sana tuh. Gak mau, lewat sana aja. Kan jadi jauh. Ntar kamu pegel-pegel. Ya gendong aja kalau pegel. Sonya. Di mana Laras? Lara sudah pergi dengan Rani. Kalau kamu tidak percaya sama papa, kamu boleh periksa sendiri. Oke. Biarin sekarang urusannya Vino. Karena Laras dibawa sama Bu Rani. Revan, kenapa kamu bisa lemah seperti itu sebagai laki-laki? Bukannya kamu sangat mencintai Laras? Harusnya kamu mempertahankan
cinta sejatimu itu. Dan menurut Papa, cinta sejati itu susah untuk dilupakan. Maaf, saya tidak perlu nasihat dari Anda. Saya bukan Anda yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Permisi. Cinta sejati susah untuk dilupakan. John, mulai sekarang kamu awasi Rani Adijaya. Kenapa, Bos? Saya tahu betul sifat Rani. Dan saya khawatir, di balik ini semua, dia punya niat jahat terhadap Laras. Dan saya sangat mengkhawatirkan keadaan Laras. Paham? Laras mana sih, Bim? Masa masih belum kelihatan juga? Lagian boneka hantu ngapain coba suruh gua kesini? Saya juga nggak ngerti, Mas. Apa maksud Bu Anabel menyuruh kita kesini? Saya nggak tahu. Ya, tapi oke juga lah. Si boneka hantu itu meskipun dia kayak begitu, Bim, dia boleh juga milih tempatnya. Di pantai. Kan lumayan romantis suasananya. Ya nggak? Bim. Ya elah lo, kenapa lagi, Bim? Kenapa lagi muka lo? Udah cepetan kasih tau ke gue. Mas, nggak ada apa-apa, Mas. Janji, Mas, nggak ada apa-apa. Udahlah, Bim, nggak usah sok-sok bohong gitu. Cepetan, kasih tau ke gue ada apaan. Ngomong. Mas Vino, justru sekarang saya lagi kepikiran. Saya nggak yakin dengan semua rencana Bu Rani ini. Ya kalau gue sih yakin aja, Bim. Maksudnya gini nih, gue masih percaya yang namanya setiap orang itu pasti bisa berubah. Dan gak terkecuali Mama. Dan gue percaya kalau kali ini Mama emang beneran berubah, Bim. Mungkin emang sekarang Mama tuh sadar kalau Laras ini emang yang terbaik buat gue. Ini juga berkat kekuatan cinta gue sama Laras sih, Bim. Yang kita kuat melewati segala rintangan. Ya gak sih? Saya sih berharap begitu, Mas. Bu Rani sadar kalau Mbak Laras itu memang sudah jodohnya Mas Vino. Kalau itu ya iyalah, Bim. Gak perlu lo tanya lagi. Coba lihat tuh, Mas. Itu bukan mobilnya Bu Rani. Baru kali ini saya ngerasain punya anak perempuan. Seru juga ya. Karena selama ini saya nggak pernah ngerasain sama Vino dan Satya. Saya senang sekali ngelihat Bu Rani sekarang kayak gini. Terima kasih ya, Bu. Iyalah Laras. Kamu itu kan perempuan yang disayangin sama anak saya. Coba aja Anabella diangkat jadi anak sama Ibu Rani. Anabella nggak bakal nolak, asli. Anabella bakal jadi anak yang berbakti. Ya, Bim. Coba lo lihat tuh, Bim. Ya. Laras sama Mama deket banget, Bim. Kok mereka akrab ya? Sampai akhirnya, Bim. Akhirnya yang gue mimpiin selama ini kejadian juga. Mama sama Laras akrab, Bim. Kalau ini benar, Mas, kejadian. Wow, ini miracle, Mas. Laras, Mama.
Vino? Kok dia bisa ada di sini? Iya, Vino ada di sini. Tadi saya suruh Annabella untuk membawa Vino ke sini. Sekarang kamu temuin dia, Ki. Ayo. Iya, Bu. Laras! Kok kelewatan sih? Terus aja, terus. Rusakin momen romantis. Loh, Vino? Apa lagi kamu sok-sok nggak lihat? Terus aja, kamu ngapain sih mau kesana mau meluk Bimo? Hah? Kalau iya emang kenapa? Serius kamu? Kamu mau meluk Bimo? Kamu lebih mending meluk Bimo daripada meluk aku. Apaan sih, Vin? Udah deh. Kamu tuh ya jadi orang sensian banget. Ya kali aku mau meluk Bimo, ngapain coba? Kirain. Ngapain sih kayak gitu? Nggak banget, jelek tau nggak? Oh, ngambek. Ya iyalah. Oke. Gitu. Udah berani sekarang, ha? Udah berani ngerjain aku? Kamu berani-beraninya bercandain Alvino Adijaya? Vin. Kamu kasih pelajaran, no? Sini kamu, kepala balik. Mau lari kemana? Mau lari kemana kamu? Sini. Rasain ini. Putren Alvino Adijaya. Masih mau lawan aku? Masih mau bercanda, rasain biar kamu pusing. Aduh, Apa? Masih mau ngelawan aku? Mau tambah pusing? Aduh cukup deh, Vin. Jadi jatuh kan ke pasir gara-gara kamu. Kalau aku sih nggak apa-apa. Asal jatuhnya sama kamu. Bukan. Kamu tahu nggak sih, Res? Ini itu momen yang aku mimpiin selama ini. Saat ini. Di sebelah kamu. Aku nggak nyangka, Res. Kalau akhirnya semua yang aku impiin, akhirnya semua jadi kenyataan. Kita bisa ada di sini. Aku bisa menikmati suasana ini sama orang yang paling aku sayang. Dan Mama nggak apa-apa. Mama sama sekali nggak masalah. Aku juga seneng banget. Aku seneng karena sekarang Mama kamu udah baik sama aku dan kita bisa bareng-bareng kayak gini lagi. Ini adalah hari terindah dalam hidup aku, Vin. Masa sih? Kamu seneng aja apa seneng banget? Seneng, Vin? Seneng apa? Jangan. Kamu seneng apa? Vin! Hah? Seneng apa? Laras sama Tuan Vino cekikikan begitu. Bu Rani jengkel nggak ya? Bim, tolong kamu jaga mereka berdua ya. Baik, Bu Rani. Saya akan jaga mereka. Saya akan siapkan mobil, saya ikut sama Bu Rani. Kamu di sini aja, Annabella. Baik, Bu. Sampai jam berapa biar saya pasang timer? Mereka jangan dibatasi. Biar aja mereka di sini bersenang-senang. Sampai puas. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya. Kalau sudah selesai, tolong bawa Vino pulang ke rumah. Saya ingin dia tinggal di rumah lagi bersama saya. Baik, Bu Rani. Saya juga mengerti, Bu. Semua aman terkendali.
Saya pergi dulu. Bim, Bu Rani kenapa aneh begitu ya? Saya tuh merasa janggal loh. Saya pikir nggak ada yang janggal, Annabella. Justru sebaliknya. Saya lega melihat Bu Rani seperti ini. Justru Mas Vino dan Mbak Laras diizinkan mereka untuk pacaran lagi. Jadi semuanya tentram, iya kan? Iya, tapi Kamu kenapa sih? Nggak bisa happy ya? Muka kenapa bertekuk begitu? Happy dikit dong, senyum gitu loh. Kalau perlu tertawa melihat mereka bahagia, ya kan? apa kamu bilang Annabella nggak bisa happy? Hah? Bisa kan? Iya kan? Bimo, masa happy aja nggak bisa? Lihat tuh. Kayaknya enak juga sih ya, main pasir di pantai. Yuk! Apa? Main-main pasir di pantai? Tugas kita di sini bukan main-main, Bu Annabel. Kita justru untuk menjaga mereka. Gimana sih kamu? Kamu yang gimana? Tadi kata kamu kita harus happy, ya kan? Mumpung suasana di pantai. Ayo kita happy-happy, Bim. Ayo dong. Ayo Bimo, ayo. Ayo Bim, lempar sepatu kamu. Ayo Bimo, cepet lempar sepatu kamu yang tinggi. Ayo cepet, kita main pasir. Ayo Bimo. Kotor sini. Kamu jangan ditekuk terus mukanya, nanti makin baju tua. gua kotor. Apaan sih kamu, Annabel? Ayo coba kejar Annabella kalau bisa. Bimo, dia yang ngajakin happy, dia nggak mau. Ayo main pasir, mumpung di pantai. Ya udah deh Kamu kalau nggak fotoin aku deh, buruan fotoin. Fotoin ya? Ya, cepetan. Oke. Dari sana dong. Sana. Kamu nggak ngerti banget. Iya. Yang cakep ya. Iya. Oke, smile. Oke. 1, 2, 3. Iya, kasih efek pasir dong. Efek pasir. Ya, 1, oke. 2, 3. Kamu tuh ya, kamu bener-bener, kamu sengaja ngelempar saya. Aduh, Annabella. Maaf, Annabella. Sorry. Maaf, Annabella. Maaf, Annabella. Sorry. Dar, beneran si Leon yang ngomong kayak gitu duluan? Kok kesannya kayak dia nantangin banget ya? Iya, Klau. Makanya gue gak mau kalah lah ditantangin kayak gitu. Pasti nih ya, si Leon tuh ngarep gue duluan yang minta maaf. Gue duluan yang minta balikan. Gak banget deh. Masa lo yang harus disuruh ngomong duluan? Di mana-mana tuh cowok yang ngomong duluan. Apalagi Leon kan yang mutusin lo. Dar, kok lo diem aja sih? Apa jangan-jangan lo yang ngomong putus duluan ya? Sebenarnya sih agak nggak jelas siapa yang ngomong putus duluan. Cuman kalau buat yang nyebut ya si Leon. Walaupun sebenarnya gue juga yang mancing-mancing. Ya buat gue sih harusnya yang ngucapin dong yang harusnya bertanggung jawab. Ya berarti emang si Leon. Pokoknya lu tetap jangan mau ya kalau diajak balikan. Bener juga sih, Klau. Soalnya tuh ya cowok gitu, gampang gede kepala. Ya walaupun lo masih nyimpen perasaan ke dia, ya kalau lo yang disuruh ngajak balikan duluan ya jangan mau. Iya sih, Klau. Udah lo gak usah pusingin, lo harus tunggu Leon yang ngomong duluan buat ngajak balikan lo, jangan lo yang duluan. Dar, gue duluan ya, tuh udah dijemput. Ingat-ingat lo kata-kata gue yang tadi. Dadah. Ya makasih ya, Klau. Iya. Bu, Bu, nih, aduh, nih, gue ngomong mesti gimana ya? Jadi gak enak begini nih. Perasaan kayak ada yang ganjel begitu, Beb. Ya udah, kalau ada yang ganjel, udah usah keluar dari depir, sudah. Tetap kerja di situ. Tapi kan kamu tahu sendiri kan, abang bakal digaji 2 kali lipat. Bayangin, kalau abang digaji 2 kali lipat, abang bisa nabung, bakal ngelamar kamu, terus juga bakal beli rumah idaman buat kita berdua. Emang kamu nggak mau apa dilamar sama abang yang ganteng begini? Moh. Gimana nggak mau sih? Ini nggak jadi nikah apa gimana kita? Lagian ya Mas Ahwa ini, pikir yang panjang dong Mas Ahwa. Jangan gegabah kayak begini. Mas Ahwa tuh tahu nggak, Bu Rani itu udah baik banget sama kamu. Harusnya Mas Ahwa tuh berterima kasih, bukannya ninggalin. Tapi bener juga ya. Lah terus, aduh, gue mesti gimana dong? Mana mesti ngomong lagi sama Marco hari ini ngasih jawabannya? Duh, jadi bingung gini pala gue nih. Lagiannya Mas Ahwa, kita itu sampai detik ini, kita tuh nggak tahu itu siapa sih Marco itu. Hah?
Lagian ya Mas Ahwa ya, dikasih gaji gede banget kayak gitu, kan mencurigakan banget Mas Ahwa. Nih ya, bukannya suujon apa gimana ya, tapi kayaknya nih ada udang di balik batu deh kayaknya kan. Oh, iya bener juga. Nah, gitu. Udah deh kalau begitu. Aduh Mas Ahwa, ini lu, malu lo diliatin orang itu. Aduh, maaf, abang kelepasan. Kita pulang yuk. Iya, Beb. Nih dipakai helmetnya. Iya. Aduh, Beb, kamu tuh ya. Dah. Aduh. Tuh, Beb. Mas, itu Bu Rani udah pulang? Nggak jadi mau ketemu? Nggak jadi bang, soalnya saya udah tahu jawabannya apaan. Saya mau pamit pulang aja bang ya. Ayo Beb. Ayo. Mari bang. Maaf, Pak. Sayang. Soalnya naik ke atas dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, ini kunci mobilnya. Saya langsung pamit ya. Udah malam. Reza. Tunggu tuh. Duduk. Reza, kamu belum baikannya. Kok kelihatannya Sonya bete banget. Harusnya sih sudah, Om. Tadi aja Sonya mau semobil sama Dara. Ya, nggak ngobrol banyak sih. Sonya juga cemberutin saya terus. Kayaknya memang butuh waktu sih, Om. Buat Sonya baikan sama Dara. Bukan itu. Ya sudah, kamu pulang aja. Baik, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza ini kapan sadarnya? Ini kan bukan masalah Dara. Ini masalah Sonya cemburu. Dia lagi jatuh cinta sama Reza. Masa seharusnya saya yang bilang? Dulu ada Leon, playboynya kebangkitan. Sekarang Reza sangat polos, super culun. Nggak bener semua ini.